إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Pada pagi yang berbahagia ini berjumpa kembali setelah sekian lama kita tidak bertemu karena terhalang oleh keadaan. Alhamdulillah Allah memudahkan kita semua berkumpul di majelis ini, di masjid yang kita cintai ini dalam rangka mengkaji ilmu syar'i, satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat sebagaimana doa yang kita ucapkan setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat kita mendapatkan rizki yang halal. Dan dengan ilmu, dengan rizki yang halal, maka kita akan diberikan oleh Allah pahala dari amal-amal ibadah yang kita lakukan. Semoga salawat dan salam semoga tetap tercurah, terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka harus memiliki adab, etika kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara adab etika kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau adalah Nabi dan utusan Allah yang terakhir. Yang terakhir. Tidak ada Nabi sesudah beliau. Kenapa demikian? Karena ada di kalangan manusia yang meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai utusan, akan tetapi tidak dianggap sebagai Nabi yang terakhir. Dia masih meyakini ada Nabi sesudah beliau. Di antaranya ada yang meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi. Kelompok ini disebut kelompok apa? Ahmadiyah. Kelompok Ahmadiyah meyakini bahwa ada Nabi sesudah Nabi kita Muhammad. Sekalipun dia meyakini bahwa Nabi kita itu adalah seorang utusan Allah, tapi tidak menganggap bahwa Nabi Muhammad yang terakhir. Ini sungguh tidak beradab, tidak beretika. Bisa jadi dia akan masuk kepada wilayah ranah riddah, murtad. Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir. Dalam surah Al-Ahzab, kalau tidak salah ayat 40, Allah katakan, "Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu sekali-kali bukanlah salah seorang bapak lelaki di antara kalian. Akan tetapi Muhammad itu adalah khatamun nabiyyin, Rasulullah, utusan Allah dan penutup para nabi. Bahkan Nabi SAW itu memiliki nama lain. Di antara nama lainnya adalah Al-Aqib.
Apa akib? Akib itu penutup. Karena sesudah beliau sudah tidak ada lagi nabi. Didasarkan atas hadis Muslim bahwa Nabi SAW memiliki 7 buah nama. Coba dibuka Muslim nomor 2169. 2169. 216869. Ya. Silakan. Dari kamu enggak punya. Dari Muhammad bin Jubair bin Mut'in, dari bapaknya radhiyallahu an, ia berkata. Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Aku mempunyai beberapa nama. Apa saja? Aku bernama Muhammad. Ana Muhammad. Inilah nama terkenal di bumi. 2. Aku bernama Ahmad. Wa ana Ahmad. Aku adalah Ahmad. Nama yang terkenal di langit. 3. Aku bernama Al-Mahi. Al-Mahi. Mimnya panjang. Mahi. Artinya penumpas. Yamhullahu bil kufri. Yaitu di mana Allah menumpas kekafiran karenaku. Yang keempat. Aku bernama Al-Hashir. Al-Hashir. Artinya pengumpul. Yuhsyarun nasa biqadamayya. Maksudnya di mana Allah SWT mengumpulkan manusia atas risalahku. Yang kelima. Aku bernama Al-Aqib. Al-Aqib. Al-Aqibu. Makanya ana wong jenenge Aqib. Aqib. Enten apa mboten? Enten. Tutu ake. Oh, gak mlebu ta. Wis mati. Astagfirullah. Al-Aqib. Nggih. Artinya adalah penutup. Penutup. La nabiyya ba'di. Apa kata beliau? Di mana tidak ada seorang jua pun lagi nabi sesudah aku. Tidak ada nabi sesudah aku. Dan yang keenam dan ketujuh jadi satu. Apa itu? Dan sesungguhnya juga aku oleh Allah diberi nama Ra'uf, penyantun, dan Rahim, penyayang. Nggih. Ra'uf, penyantun, benten kali Ar-Ra'uf. Nek Ar-Ra'uf niku Allah, Ar-Ra'uf ingkang Maha penyantun. Benten kali Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim niku ingkang Maha penyayang. Sinten? Allah. Ra'uf Rahim niku namine Kanjeng Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahimun. Niku nama lain dari Rasulullah. Dados Kanjeng Nabi niku enggak ada nama kata. Nek ten hadis menika wonten 7. Ten hadis lentune ditambah kali. Napa? Baca berikutnya 2169. Dari Abu Musa Al-Ansari radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW menyebutkan beberapa nama kepada kami sebagai nama beliau pribadi. Sabdanya, apa sabda beliau? Aku bernama Muhammad Ahmad Al-Muqaffa. Al-Muqaffa, nggih, niki namine Kanjeng Nabi. Napa artinya sami kali wau? Yaitu sama dengan Al-Aqib. Al-Aqib, Al-Muqaffa. Terus yang artinya penutup. Penutup. Terus Aqib kalian Muqaffa gak ada arti sami, artinya penutup. Khatamun Nabiyyin. Terus Al-Hashir. Terus Nabiyut Taubah. Nabiyut Taubah. Niki nomor 8. Terus Nabiyur Rahmah. Nabiyur Rahmah. Niki nggih namine Kanjeng Nabi. Lah niki sing saking hadis sahih. Lah nek jenengan nate mireng Kanjeng Nabi enggak ada nami Toha. Namine Yasin. Mila wonten selawat ala Toha, ala Yasin.
niku mboten wonten dasare. Nggih. Lho tinggal terus sampean jenengan lapo melok-melok. Ya, jenengan tomot apa mboten? Lah angsal oleh besek ngoten. Nah, lha niku asale saking dzon mboten wonten dasare dados nganggep nek Kanjeng Nabi nggadanami sinten Toha kali ya Yasin. Mila wonten selawat niku. Padahal Kanjeng Nabi sampun netepaken namine niku kata pinten wau ingkang sampun disebat. Wonten 9, 7 tambah 2. Lah niku. Tapi mboten nenten ya. Mboten nenten to. Terus nang endi wonge? Nah niki. Dados Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Nabi kita adalah penutup para nabi. Yang kedua, tiyang niku nek ngaku umatipun Kanjeng Nabi kedah napa? Ta'atuhu fima amar. Taat dumateng perintah-perintahipun Kanjeng Nabi. Taat. Sebab Allah merintahkan kita sedaya taat dumateng Allah lan Rasulullah. Allah berfirman, buka surah An-Nisa surat yang keempat ayat yang ke-59. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Saya potong sampai di situ. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatilah Allah, wa atiur rasulah, dan taatilah Rasul. Mentaati Allah, mentaati Rasul niku mutlak. Boten angsal dipikir-pikir, boten wonten objection, penolakan. Tiang mukmin iku nek diperintah taat dumateng Allah lan Rasul, boten enten kalimat ingkang medal saking lisane kejaba sami'na wa ata'na. Benten kali kalimat sak mantone napa? Wa ulil amri minkum. Boten diawali kalimat atiu, mongko taat ten ulil amri niku relatif, nisbi, tergantung cocok ten Allah napa cocok kali Rasul. Kalau sesuai dengan Allah dan Rasul, monggo ditaati. Tapi kalau tidak sesuai dengan Allah dan Rasul, taat napa mboten? Mboten. Wong-wong Indonesia sing duwe anak wedok supaya oleh devisa sing wakeh non migas, ayo dibudalno dadi TKW. Taat apa mboten jenengan? Nek enten perintah sing duwe anak wedok kok dadi TKW. Halo. Lho kok meneng ae. Ketokane siji nek dhewe gak duwe anak wedok kali. Nek gak ngono malah kepingin budalno anake dhewe. Kalau tidak sesuai dengan Allah dan Rasul, nggak boleh. Kenapa? Wanita tidak boleh melakukan perjalanan safar lebih dari 3 hari, kecuali harus bersama mahram. Ojo menek dadi TKW, tahunan apa mboten? Berangkat umroh mawon, nek boten wonten mahram, angsal apa mboten? Boten angsal, masih travele ngolehno. Lah wong dhek butuh dhuwit kok. Tapi menurut syariat boten angsal, kedah kali mahram. Taat dumateng Allah, taat dumateng Rasul, mutlak tanpa reserve. Dan taatan Allah, taatan Rasul niki satu paket. Satu paket. Carane ya napa tiyang niku taat dumateng Allah, carane paling gampil napa? Taat dumateng Rasul.
Orang kalau sudah taat sama Rasul, otomatis piyambake niku taatan Allah. Dawuhipun Allah wonten surah An-Nisa, surah 4 ayat 80. Man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Apa kata Allah? Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Nah, sapa sing taaten Rasul, mongko pasti wong iku taat dumateng Allah. Gampang. Sing penting taat nang Rasulullah. Terus? Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Wa man tawalla, barang siapa berpaling dari ketaatan, fama arsalnaka, sungguh aku tidak mengutusmu wahai Muhammad alaihim, kepada mereka hafidha, untuk memelihara. Rasulullah tidak 24 jam bersama Nabi, bersama sahabat, bersama umat. Tugas Nabi hanya menyampaikan. Menawi diterami petunjuke alhamdulillah, berarti piyambake angsal hidayah. Menawi ditolak, hidayah niku hake sinten? Allah. Wong Kanjeng Nabi mawon gak ada paman dijak mlebu Islam ae. Purun apa mboten? Mboten purun kok. Niku Kanjeng Nabi padahal kurang apa? Sak hebat-hebate menungso, sak hebat-hebate dai, ngajak pamane Abu Thalib gak berhasil. Niku menandakan bahwa petunjuk hidayah itu adalah hak Allah. Maka mentaati Rasul otomatis mentaati Allah. Kalau orang itu sudah taat Allah, taat Rasul, insya Allah jaminan mangke diparingi swarga. Niku pasti nih. Syaratnya taat. Kanjeng Nabi nate dawuh, kullu ummati yadkhulunal jannah, kuwabe umatku iki bakal mlebu swarga. Illa man aba, kecuali sing gak gelem. Loh, kalau wong gak gelem mlebu swarga? Sahabat tanglet, wa may ya'ba ya Rasul, sapa wong sing gak gelem mlebu swarga? Siapa? Napa dawuhipun Kanjeng Nabi? Buka Bukhari nomor 1952. Jenengan purun mlebu swarga napa mboten? Muni yo cek dadi temenan. Nggih napa mboten? Ngono lho, urunan gerek cek medite sampeyan. Gurung sarapan ta? Dereng. Lah iku mudhun kok nek mari ngaji sarapono nang isor. Tuku dhewe. Nggih. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Setiap umatku masuk ke dalam surga kecuali selain orang yang enggan. Siapa? Mereka bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang enggan itu? Jawab beliau, siapa yang mematuhi perintahku masuk surga, dan siapa yang melanggar perintahku maka sesungguhnya orang itu enggan. Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Sapa wong sing taat perintahku, dakhalal jannah, mongko wong iku bakal mlebu swarga. Wa man asani, sapa sing durhaka gak gelem taat, faqad aba, sungguh dialah orang yang enggan, tidak mau masuk surga. Bahkan kalau kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mangke ten swarga dikempalaken kali para nabi, para siddiqin, para syuhada lan tiang-tiang soleh. Niku rencang ingkang sae. Dawuhipun Allah wonten surah An-Nisa surah 4
ayat 69, wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Apa katanya? Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Yaitu nabi-nabi, minan nabiyyin, 2, para siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang perkataannya benar, 3, orang-orang yang mati syahid, wasyuhada, wong sing mati syahid. Lumayan apa mboten? Lumayan. Nek ten donya niku napa malih jenengan saged mati napa? Syahid, luar biasa. Tapi nek dikelompokno tok niku empun lumayan. Wassalihin, yang keempat, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Teman yang sebaik-baiknya. Di mana? Di dunia dan juga di akhirat. Lah, sekawan tiang niku wau sing enten ten donya niku sing pundi? Nabi. Enten apa mboten? Hah? Tiange pun mboten wonten, tapi ajarane tasik wonten? Tasik. Sunah-sunai tasik wonten? Tasik. Dados rencange Nabi niku maksude jenengan kedak nyedek ten Rasul melalui ajaranipun lan sunnah-sunnahipun. Wasiddiqin, orang yang jujur, orang yang benar ucapannya. Paling tidak nek duwe kanca rek, golek kanca sing ucapane iku gak mincle, hobine gedak. Ya napa carane golek sing siddiq? Siddiq ku ucapane bener, gak gampang goro, bujuk. Wasyuhada, orang yang mati syahid. Tidak ada perjalanan hidup para syuhada melainkan mereka berjihad membela agama dengan segenap potensi yang dia miliki, sekalipun tidak di medan pertempuran. Tapi prinsip hidupnya adalah iskariman au mut syahidan, hidup mulia dengan menegakkan syariat Islam di muka bumi atau mati syahid. Pengin mati syahid napa badan? Halo. Tiang sing mati syahid niku diparingi 6 keistimewaan. Napa niku? Buka Tirmizi nomor 1663. 1663 insyaallah. Silakan. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Bagi orang yang mati syahid itu di sisi Allah ada 6 balasan. Apa saja? Yang pertama, akan diampuni baginya dosa-dosanya sejak pertama kali cucuran darahnya keluar. Nggih. Diparingi ngapura pertama getihe niku netes empun diparingi ngapura, diampuni semua dosanya. Nomor 2, ia akan melihat tempatnya di surga. Wa yura maq'adahu fil jannah, saged mirsani panggenane ten swarga. Ku lho panggonanmu. Niku wekdal tejahe niku. Nggih. Terus 3, ia akan diselamatkan dari siksa kubur dan kedahsyatan yang besar pada hari kiamat. Iya. Wa yahfadu min adabil qabri,
wabil fazail akbar, dislametno saka azab kubur lan kedahsyatan hari kiamat. Terus nomor 4, akan diletakkan di atas kepalanya mahkota kewibawaan. nggih, diparingi mahkota. Nggih, mahkotane niki wonten inten permatanya, batu-batu mulia. Ada batu namanya yakut, tutuk jenenge wong. Batu apa? Yakut. Piro regane yakut iku? Lanjut. 1 yakut pada mahkota tersebut lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Khairun minat dunya wa ma fiha, luwe apik luwe larang timbangane donya saisi. Iku siji watu yakute sing nang gone mahkota niku. Hebat apa mboten? Sampeyan duwe siji sok tuku apa kira-kira? Iso sepur sak donya sampeyan tuku kabeh kan, regane iku donya saisi. Nomor 5, ia akan dinikahkan dengan 72 istri yang berupa dari jenis bidadari. Ya, wa yuzawwiju bi huril ain, ya, sintaini wa sab'ina min huril ain, dirabekno ambek bidadari jumlahe 72. Iku sapa glegek niku nek? Nun sewu, nek ten swarga enggak ada bidadari 72, kuat napa mboten? Halo? Kuat napa mboten? Kuat. Sebab napa? Tiang jaler niku nek pun mlebet swarga diparingi kekuatan jima ukurane wong 100. Dadi nek 72 sik susuk. Lho niku mangkane tiang niku saking kepingine mati syahid ya kan. Cuman kadang-kadang salah dalan. Lho niku lho. Salah dalan. Makanya nek sing jelas musuhne niku jelas pasti monggo. Tapi nek sik subhat, dan iki hati-hati. Tapi mangke dibagi wonten syahid akbar, wonten syahid akhirat, nggih. Lah syahid sing dimaksud niki angsal 6 kemuliaan niku syahid akbar, syahid donya lan akhirat. Matine mbelok agama. Nggih. Tutuk demo mari ngono mati. Ya Mas yo Allahu Akbar, mati. Iku duduk jihad sing kaya ngene iki. Apa meneh bal-balan. Mati syahid napa sangit? Mangane duwe anak aja oleh budal delok. Ya. Terus yang ke-6, apa keutamaannya? Ia akan diterima syafaatnya untuk 70 orang keluarganya. Saged maringi syafaat pertolongan dinten kiamat ten sinten 70 orang anggota keluarganya bisa ditolong. Kira-kira nek 70 nomor 1 sapa sing ditulung dhisik? Bojone ae. Nomor 1 rek wong tuamu rek. Bapake, ibuke, mbahe, buyute ya, sing ndukur-ndukur buyute, canggahe, wareni, udek-udeke, gantung siwure, sik kurang. Ya wis mengisor 7 turunan, ndukur 7 turunan nggih. Oh sik kurang iki 70 niku katan apa kedhi? Katan. Lumayan. Nek jenengan gada putra setunggal mati syahid, kinten-kinten jenengan ditulung napa mboten? Oh pasti sing dipeker wong tuane dhisik. Manakane menawi mangke nek jelas-jelas musuhipun nggih, terus gada putra, gada keturunan badhe jihad, sampean relaaken apa mboten? Nek jelas musuhne nggih, contoh musuh Yahudi niku pasti napa mboten nek niku? Pasti nggih. Tapi kalau sekarang masih banyak subhat, hati-hati. Takutnya salah jalan ojo-ojo kok dulure dhewe diperangi padha muslimi, padha saimane
diperangi. Nek pun jelas-jelas tiang kafir di negeri-negeri Arab, dan kafirnya bukan kafir zimmi, kafir muahad, kafir musta'man, kafir harbi maksud saya, maka boleh diperangi. Menawi jenengan pejah, fa insyaallah syahid. Nih, taat sinten mawon ingkang taat ten Allah ten Rasul bakal dilebokno ten swarga. Nomor 3, adapipun tiang mukmin dumateng Kanjeng Nabi nggih menika nyepeng sunnah-sunnahipun, berpegang kepada sunnah-sunnahnya, digenggam dengan erat sunnah itu. Ojo sampai lepas, coplok, logur, walaupun bagai memegang bara api. Panas napa mboten? Padha mbek nyekel wowo, panas. Tapi kalau sunnah itu dilepas, dia akan mati. Tapi kalau dipegang itu panas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita agar pegang teguh sunnah beliau. Bahkan Nabi mengatakan, pegang teguh sunnah para sahabatku yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Napa pesenipun Kanjeng Nabi? Wonten hadis Abu Dawud, buka nomor 4607 4607 insyaallah. Nate wonten tabiin niku menziarahi seorang sahabat. Nami sahabate niku Al-Irbad bin Sariyah. Sampun, monggo. Dari Abdurrahman bin Amr As-Sulami dan Hujar bin Hujar, keduanya berkata, kami berkunjung ke rumah Al-Irbad bin Sariyah, dan ia termasuk seorang yang diturunkan ayat. Dan tiada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Quran surat At-Taubah ayat 92. Dados sahabat Al-Irbad bin Sariyah niku rumiyin badhe tumut perang Tabuk. Perang Tabuk menika perang terakhir zaman Nabi. Saderenge piyambakipun wafat. Perang Tabuk menika perang ingkang prihatin. Kondisi waktu itu panas menyengat karena pada waktu musim panas. Alutsista, perbekalan sangat minim. Sampai nuwun sewu sing jenenge kendaraan jaran niku ditumpaki luwe teko wong 5. Maksude gantian, duduk 5 munggah kabeh. Mosok iso gantian goncengan wong loro, engko manek gantian ngono maksude. Mosok ana jaran ditumpaki wong 5. Lak jaran kepang. Niki prihatin nih. Termasuk Al-Irbad nih. Ten Kanjeng Nabi nyuwun, ya Rasul, saya mau ikut perang. Sepurane ya Al-Irbad, gak ono kendaraan. Wis kentekan sampean. Wis kon gak usah budal. Ini perang Tabuk. Mila niki sahabat Al-Irbad nangis karena gak bisa mengikuti perang Tabuk. Lah, piyambake nate pesen ten 2 tabiin bahwa suatu hari Rasulullah SAW selepas sholat beliau menghadapkan wajahnya kepada para sahabat dan berpesan. Apa pesan beliau? Lanjut. Kemudian kami mengucapkan salam kepadanya dan kami berkata, kami datang untuk menziarahimu, duduk-duduk denganmu dan ingin mendengarkan yang berharga darimu. Al-Irbad berkata, suatu hari Rasulullah SAW bersama kami dan setelah itu beliau menghadap kepada kami lalu memberi kami nasihat yang sangat berharga yang membuat mata meninangkan air mata dan hati pun tergetar. Maka ada seseorang yang berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Kata sahabat ingkang nangis
Koyok-koyok niki badhe napa perpisahan. Kata sing nangis atine bergetar. Napa pesenipun Kanjeng Nabi? Wonten sekawan. Nek kula bagi piyambak wonten sekawan. Apa saja? Pesan apa yang akan engkau sampaikan kepada kami? Beliau berkata, aku mewasiatkan kepadamu agar bertakwa kepada Allah dan tunduk serta taat meskipun seorang hamba sahaya yang hitam menjadi pemimpinmu. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Was-sama' wat-tha'ah, mendengarkan dan mentaati. Wa in abdan habasyian, sekalipun nanti kelak kalian semua dipimpin oleh seorang budak hitam. Tiang ireng, budak bangsa Habsyi, Ethiopia, Afrika. Kalau dia memimpin dengan Al-Quran dan Sunnah, maka taatilah, dengarkan dan taati. Ini pesan beliau yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya orang-orang yang hidup setelahku akan mendapatkan perselisihan yang banyak. iya. Wa iya minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Jika kalian hidup lama sesudahku, pasti kalian akan menjumpai perselisihan yang banyak. Itulah ikhtilaf. Bahkan ikhtilaf ini sampai menjadi iftiraq. Iftiraq ini puncak dari ikhtilaf. Ikhtilaf adalah perbedaan pendapat. Iftiraq perpecahan. Tidak setiap ikhtilaf perbedaan pendapat menjadi iftiraq perpecahan. Tapi setiap perpecahan berangkat dari ikhtilaf, yaitu perbedaan pendapat. Kalau ikhtilaf itu hanya sebatas perkara-perkara furu', cabang-cabang di dalam Islam, bukan masalah pokok agama, bukan masalah akidah, masih dimaklumi. Sehingga adanya perbedaan pendapat di kalangan mazhab. Ada Imam Hanafi, Imam Maliki, ada Imam Asy-Syafi'i, ada Imam Hambali. Ini perbedaan dalam masalah furu', bukan pokok agama, bukan akidah. Karena keempat mazhab ini akidahnya sama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau sudah sampai kepada perpecahan firqah, ini sudah keluar dari al-jamaah. Makanya ada kelompok-kelompok firqah sesat. Ada Qadariyah, ada Jabriyah, ada Sufiyah, ada Jahmiyah, ada Syiah, dan masih banyak lagi firqah yang Nabi sampai menyebutnya jumlahnya berapa? 72 firqah yang sesat. Ditambah dengan yang selamat, al-firqah an-najiyah, 1, yakni apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Nah, Nabi berpesan, nanti kalian akan menjumpai perbedaan pendapat. Bahkan Nabi di dalam hadis yang lain mengatakan, coba dibuka Abu Dawud 4597. 4597. Nanti kita kembali ke 4607. Ya, silakan. Dari Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an bahwa ia berdiri di hadapan kami dan berkata, apa kata Muawiyah? Ketahuilah bahwa Rasulullah SAW berdiri di hadapan kami dan berkata, apa katanya? Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab telah terpecah menjadi 72 ajaran. Iya. Iftaraqa ahlul kitabi, iftaraqa ahlul kitabi ala sintaini wa sab'ina firqah. Orang-orang ahlul kitab, sinten ahlul kitab? Al-Yahud wan Nasara.
niku terpecah belah dados pinten 72 firqah. Bagaimana dengan umat akhir zaman, umatipun Kanjeng Nabi, napa dawuhipun Rasulullah? Dan sesungguhnya agama ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Wasataftariku hadhil ummah, dan umatku ini akan terpecah belah ala salasi wa sab'ina firqah, menjadi 73 firqah. Kemudian Nabi merinci dari 73 itu, apa kata beliau? 72 golongan akan berada di neraka. Sintaini wa sab'ina firqah finnar, 72 firqah mlebu neraka. Mangke para ulama merinci malih sing mlebu neraka niku mangke dibagi wonten sing kekal, wonten sing sementara. Sing kekal niku sinten? Sing penyimpangane niku sampun sampak syirik lan kufur. Kalau sudah memasuki kesyirikan dan kekufuran sampai mati, maka dia akan kekal menjadi penghuni neraka. Tapi kalau tidak sampai kepada kekufuran, masih mungkin dia dikeluarkan karena adanya syafaat. Tapi jangan sampai bercita-cita wis gak popo, sing penting metu teko neraka. Jangan, kalau bisa jadilah yang satu, wa wahidatun fil jannah. Apa kata Nabi? Dan satu golongan akan berada di surga. Siapa dia? Yaitu al-jamaah. Al-jamaah. Itulah kata-kata al-jamaah berasal dari ucapan Nabi. Mangke digabung kali nopo? Ahlus sunnah. Ahlus sunnah niku sinten? Balik ten Abu Dawud 4607. 4597 kalimat al-jamaah. Hadis sebelumnya dari Al-Irbad bin Sariyah, Nabi berpesan dengan pesan yang ketiga. Apa kata beliau? Maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khalifah pengganti setelahku yang mendapatkan petunjuk. Alaikum bisunnati, pegang teguhlah, aku tinggalkan kepadamu, yakni sunnah-sunnahku, wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyin, dan sunnah para pemimpin pengganti sesudahku yang mendapatkan petunjuk. Dari kalimat inilah kita diperintah untuk berpegang kepada sunnah beliau. Maka siapa yang berpegang kepada sunnah beliau, mereka disebut dengan ahlus sunnah. Digabung kali hadis sakderenge wau wal jamaah. Pegang sunnah beliau, sunnah pemimpin pengganti sesudahku yang mendapatkan petunjuk. Bagaimana cara memegangnya? Peganglah dan genggamlah erat-erat. Ya, Nabi mengatakan tamassaku biha, genggamlah dengan erat. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigit sunnah itu dengan gigi gerahammu. Niku bahasa kiasan. Tutuk menggigit sunnah, mari ngono golek kitab hadis dicokot, bukan. Maksudnya itu kiasan terhadap ajaran Nabi. Pegang teguh betul sunnah-sunnah beliau itu, dan sunnah para pemimpin pengganti sesudah beliau. Nggih menika sinten? Para sahabat. Karena piyambakipun murid-murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang mraktekno napa sing diparingi kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus pesen sing nomor sekawan. Napa niku? Sebentar, Ustaz. Dikengken hati-hati. Berhati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru. Iya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Berhati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru. Namine muhdats. Perkara-perkara muhdats yang baru. Kenapa? Karena setiap perkara yang baru atau yang diada-adakan adalah bid'ah. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru disebut
atau adalah bid'ah. Perkara baru yang bagaimana? Yakni fit dunia, dalam urusan apa? Masalah dunia. Dunia apa agama? Agama. Keliru. Fiddin bukan dunia. Perkara baru dalam urusan agama. Inilah yang disebut bid'ah. Beda kalau urusan dunia. Kalau urusan dunia perkara baru, itu bukan yang dimaksud Rasulullah. Boleh dia disebut bid'ah, tapi secara bahasa, secara lugha. Makanya mic ini bid'ah, kamera bid'ah, mobil bid'ah, tapi secara bahasa. Apa artinya? Sesuatu yang baru. Riyen boten enten mic, riyen boten wonten HP, riyen boten wonten pesawat, riyen boten wonten komputer, sakniki wonten. Niku bid'ah, tapi secara bahasa. Lah napa sing didhawuhaken Kanjeng Nabi niki perkara donya napa perkara agama? Perkawis agami. Napa sing didhawuhaken Kanjeng Nabi niku perkawis agami. Perkara yang baru di dalam agama meliputi apa? I'tiqadiyah, i'tiqad. 2. Syariat. 3. Ubudiyah, ritual. 4. Muamalah. 5. Akhlak atau etika atau adab. Mila bid'ah niku mboten ten masalah ibadah mawon. Cuman kata tiang niku sing memahami bid'ah niku urusan ibadah. Bid'ah niku urusan agami. Nomor setunggal napa urusan agami? Yakni i'tiqad, keyakinan. Mila menawi wonten ingkang yakin nggih bahwa Allah itu di mana-mana, bid'ah napa mboten? Bid'ah napa mboten? Bid'ah. Kenapa? Ten Quran bolak-balik diulang-ulang bahwa Allah itu istawa 'alal 'arsy, bersemayam di mana? Di atas aras. Di atas aras niku apa boto nang aras? Nemplek ten aras? Boten. Aras niku makhluk ciptaan Allah. Allah boten boto makhluk. Makhluk sing paling dhuwur, paling gede niku aras. Lah Allah niku ten inggile malih, boten nemplek, lepas dari sedaya niku wae. Cuman bahasane napa? Irtifa, meninggi. Itulah makna istawa, bersemayam. Jelas iku ten Quran. Tapi enten tiang yakin Allah itu di mana-mana. Bahkan Allah katanya bisa menempel di tubuh makhluk-makhluknya. Sehingga ketika melihat Allah, ketika melihat makhluk, melihat Allah, delok kuwit, delok Allah, delok papan tulis, delok Allah, delok kewan, delok Allah. Niki akidah hulul, akidah ittihad, sing jenenge manunggal Kawula Gusti. Rumiyin enten akidah manunggaling kawula Gusti. Itu berasal dari penyimpangan i'tiqad, penyimpangan akidah. Lah itu bid'ah dalam hal apa? Dalam hal keyakinan. Belum lagi syariat menyimpang. Hukume wong nek zina kudu diapakno? Dirajam sampai mati nek wis mari kawin, nek wis tau nikah. Tapi dirubah kali sinten? Yahudi. Napa? Dicelontengi, dicet wireng kali areng, dikarak keliling Jonegoro, keliling kota. Tapi mboten dirajam. Niki contoh bid'ah dalam hal apa? Syariat. Hati-hati. Niku Yahudi riyen ngoten, ngerubah hukum Allah. Hukum zina dirubah. Mestinya dirajam, dicet ireng. Jenengan nggih ngoten sak menika, hati-hati. Aja sampai ngerubah syariat Allah. Jelas ten Quran
nek warisan iku lanang oleh loro, wedok oleh piro? Siji. Ojo sampai karena alasan keripik gedang godo telo, titi edang podo, lajeng dibagi roto. Bid'ah napa mboten? Bid'ah masalah napa syariat. Bid'ah masalah ubudiyah. Wah iki sambrek. Ya, sawake ten masalah salat, masalah poso, masalah macam-macam. Bid'ah ten ibadah niku kuwat sangat. Tapi ingat bid'ah niku mboten perkawis masalah ubudiyah, tapi perkara 5 dalam agama. Maka hati-hati. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Apa kata Nabi? Dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat niku ujung-ujungnya melebeten pundi? Neraka. Para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, hati-hati terhadap perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Ingat, yang mensosialisasikan kalimat bid'ah pertama itu siapa? Nabi. Halo? Rasulullah. Makanya jangan alergi mendengar kata-kata bid'ah. Soalnya ono sing gak seneng nek ngrungokno kata bid'ah. Ustaz iki lho titik bid'ah, titik bid'ah, titik bid'ah. Iku wong sing gak seneng ngrungokno dawuhe Kanjeng Nabi. Mungkin nek khutbah nyampe akan hadis niki niku mesti dilokno. Wah iki aliran garis apa iki? Ya, aliran harus keras. Oh iki aliran Wahabi monok macem-macem nggih. Nah ini apa yang disebutkan oleh Nabi sebelum kita lahir 14 abad yang lalu. Nabi mengingatkan kita. Milo para bapak ibu, pegang teguh sunnah supados bid'ah niku cek mati. Tapi nek bid'ah niku diuripno, sunnah bakal mati. Niku waliane. Pegang teguh sunnah. Tapi memang abot tiang niku nek nyepengi sunnah. Abot napa mboten? Abot panas, sampean mesti dilokno. Dilokno macam-macam. Lah iya. Cek nemene wong tuane mati diglondongno tok kaya Nabi mati. Ujian mulai Nabi mati. Nah niku ujiane tiyang nggih. Kadang-kadang nek tiyang niku nggih komitmen terhadap syariat, komitmen terhadap ajaran Islam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak penentangan. Bahkan bukan hanya dari orang lain, kadang-kadang keluarga sendiri. Oleh karena itu, sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita berharap bertemu dengan beliau di telaga beliau. Untuk meminum air telaga itu harus betul-betul pegang teguh kepada syariat dan sunnah-sunnah beliau. Walaupun tantangannya berat, ancamannya besar. Baik, adab yang keberapa? Yang kelima, terakhir, waktu gak cukup. Wis arep jam itu. Sebagai seorang pengikut Nabi, wajib kula panjenengan iki napa? Dadosaken Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Napa niku wau? Suri toladan yang baik. Allah dawuh wonten surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Apa katanya? Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Tiang niku nek ngaku cinta dumateng Rasulullah, kedah ittiba,
ittiba beliau. Nggih meliputi napa? Taat, nyepeng sunahipun lan dadosaken Rasulullah niku uswatun hasanah. Lek taat niku terutama perkawis ingkang wajib. Nyepeng sunahipun terutama perkawis ingkang mustahab. Dadosaken uswatun hasanah niku tiga-tigoe. Ya sing wajib, ya sing sunnah, ya sing mubah. Sing wajib napa? Contoh salat. Kanjeng Nabi dawuh, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salato sira kabeh ya apa carane salat? Kaya delok awakmu aku salat. Sebagaimana kau melihat aku melaksanakan salat. Bagaimana caranya salat Rasulullah? Wajib mengikuti beliau. Sing sunnah nggih ngoten, Kanjeng Nabi niku nggih poso, nggih buka, nggih tahajud, nggih tilem. Sampun kados Abdullah bin Amr al-As nate ngomong, aku gak turu sewengi bakal tahajud terus, aku bendino arep poso. Enten sahabat malih, aku gak bakal rabi sak lawase. Diseneni kali Kanjeng Nabi. Aku lu poso yo buka, aku yo tahajud yo turu. Aku lo duwe bojo kuat. Piro. Berapa istri Nabi? Ada 9. Totalnya 11. Kedik napa kata? Kedik dibandingno Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bojoe 70. Sampean pinter. Halo. Situk rantek. Emang mau grokoti? Ya digrokoti ya gantek. Nggih. Grokoti ya tambah gede. Ya, dados niku wau. Uswatun hasanah ingkang wajib, ingkang sunah lan mubah. Mila para sahabat niku nun sewu. Dumateng Kanjeng Nabi niku saking cintae napa mawon sing dilakoni Kanjeng Nabi niku dilakoni. Kanjeng Nabi guyu, melok guyu. Kanjeng Nabi nangis, melok nangis. Padahal niku wajib napa mboten? Sunnah napa mboten? Mboten. Tapi nek Kanjeng Nabi nangis, melok nangis. Contoh, buka Muslim nomor 924. Nate Rasulullah niku ziarah kubur. Ten kuburane Aminah. Sinten Aminah? Ibunya Rasulullah. Piyambakipun nangis. Terus silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, pada suatu ketika Rasulullah SAW ziarah ke kubur ibunya, lalu dia menangis. Maka menangis pula lah orang yang di sekelilingnya. Maka menangis pula lah orang-orang di sekelilingnya. Nuwun sewu, tiang nek di sekeliling Nabi niku berarti sinten? Sahabat. Kanjeng Nabi nangis, sahabat melok nangis, padahal gak ro karepe. Bareng mari nangis dikandani. Napa dawuhipun Nabi? Kemudian beliau bersabda, apa sabdanya? Aku memohon izin kepada Rabbku untuk memintakan ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankannya. Iya. Dados Kanjeng Nabi niku nyuwun dumateng Allah, nyuwun izin. Napa? Badhe jalukno sepura ten Allah untuk siapa tadi? Ibunya Aminah. Ternyata tidak diizinkan. Allah tidak mengizinkan. Ada kalanya doa Nabi itu dikabulkan semuanya. Dalam urusan ini Allah tidak mengabulkan dan mengizinkan. Padahal ini Nabi loh, Nabi manusia paling mulia. Ini menandakan apa? Bahwa mendoakan orang yang tidak satu frekuensi,
Yang tidak satu akidah boleh atau tidak? Enggak boleh. Masih yang mboke dhewe. Makanya nek duwe wong tua mati nek kafir, angsal didongakno napa mboten? Mboten angsal. Jenazah yo gak oleh disolati, yo gak oleh didongakno. Makanya nek sakniki tasik gak ada wong tua sik kafir, mboten purun salat. Sik senenge ngumbaker. Ya apa carane supaya mlebu Islam sing temenan? Supaya kita niki saged nyolati, saged ndongakno. Kanjeng Nabi ditolak kali Allah, mboten angsal ndongakno, nyuwun ngapura. Niki. Terus Nabi diparingi izin napa kali Allah? Lanjut. Kemudian kumohon izin untuk menziarahi kuburnya, maka diperkenankannya bagiku. Dados Rasulullah namung diparingi izin napa? Ziarah kubur, tapi mboten angsal ndongakno. Saking hadis menika Nabi merintahaken napa? Lanjut. Karena itu pergilah kalian ke kuburan, karena hal itu akan mengingatkan kalian kepada maut. Fazurul kubur, maka berziarah kuburlah kalian. Fa innaha tudzakirukumul maut, karena hal itu dapat mengingatkan kalian kepada kematian. Dados ziarah kubur niku dikengken. Tujuane napa? Kali pertama ndongakno ahli kubur, nomor kali napa? Dikrul maut. Tapi nek kuburane niku kuburane tiyang kafir, mboten angsal ndongakno. Mek tujuane napa? Eling mati. Contoh liwat kuburan Cina. Tujuane napa? Ndongakno napa mboten? Mboten. Tujuane eling napa? Mati. Ana enggak nang kene kuburane Cina? Bojonegoro enten? Ten pundi, Pak? Kalisari. Lho Kalisari gak Malang ta? Lho niki wonten. Tapi nek kuburane tiyang muslim lewat nggih tujuane kali zikrul maut kali ndongakno. Ndongakknone ya napa carane? Kanjeng Nabi sampun maringi arahan. Cara ndonga ahli kubur napa? Cukup berdiri menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, diulangi doanya 3 kali. Napa sing diwaos? Assalamu ahlid diyar, assalamu ala ahlid diyari minal muslimina wal mu'minina wa yarhamullahu minal mustaqdimina minna wal mustakhirin fa inna insyaallahu bikum lahikun. Mari diulangi nomor loro. Mari diulangi nomor loro ping telu mulia. Dalam keadaan apa? Berdiri. Terus lapo kon longgo-longgonan kono iku. Nek ndongakno ten kuburan iku namung jumeneng berdiri. Dalile At-Taubah ayat 84. Dalile Muslim nomor 912. Engko kapan-kapan dibuka waktu entek. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.